Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar listrik dari sebuah kabel ya. Di dalam elemen kabel ini ada yang namanya konduktor, isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Itu disebut dengan konduktor. Konduktor ya, bisa menghantarkan listrik. Contohnya yaitu ini logam seperti tembaga, emas, air, besi, dan lain-lain. Juga di sini terdapat isolator. Ini isolator ya. Isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Tidak bisa menghantarkan listrik ya. Itu seperti solasi. Contohnya solasi, karet, plastik, banyak yang lainnya juga ya guys ya. Yang ketiga ada semikonduktor. Semikonduktor. Yang namanya semi itu kadang bisa menghantarkan listrik, kadang tidak. Contohnya bisa juga menyimpan listrik seperti kapasitor, transistor, resistor, yaitu benda-benda elektronik, komponen-komponen elektronik. Oke, yang pertama konduktor, alat untuk mengukur bagus atau tidaknya konduktor nyambung atau enggak pada sebuah kabel. Ini kita ukur dengan nama ohmmeter. Lalu alat untuk mengukur tahanan isolasi disebut meger. Tahanan isolasi disebut dengan meger. Oke, tahanan isolasi yang bagus itu standarnya jika 1000 ohm itu berarti 1 volt. Jika 1 volt itu minimal itu 1000 ohm. Kalau lebih amannya bisa di plus 1. Jadi misalnya 1 volt sama dengan bisa di atas 1000 ohm. Ini minimal tegangan isolasi ya. Misalnya tegangan kerja kita 6 kV 6000 volt ya, sama dengan 6 mega ohm plus 1. Tahanan isolasi yang aman megernya adalah sekitar 7 mega ohm. Ini paling rendah. Jika kita gunakan kabel adalah 220 volt. Kabel tegangan ini biasanya 220 volt satu fasa, berarti dikalikan 1000 ohm. 220 kali 1000 sama dengan 220 kilo ohm. Ini bisa dipluskan 1 plus 1 ya. Ini minimal tahanan isolasi, tapi biasanya jauh dari ini ya. Biasanya kita di atas 100 mega itu masih bagus. Kalau sudah di bawah 100 mega itu sudah jelek untuk tahanan isolasi. Oke, dari kabel ini kita bisa belajar konduktor, alat untuk mengukurnya ohmmeter, putus atau enggaknya sebuah kabel. Lalu isolator. Isolator ini adalah tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi kabel ini aman kita pegang karena mengandung isolator.
isolator kabel ini terkadang bisa tembus menghasilkan arus bocor. Seperti ini, kalau kabelnya sudah jelek, sudah mulai retak-retak, ngefong, maka ini akan isolasinya akan tembus. Jika isolasi dari kabel tembus, maka akan muncul arus bocor. Jika arus bocor, maka akan ada daya yang bocor. Seperti yang di rumah saya kemarin. Di rumah kita bisa cek dengan 09 enter. Saat peralatan dimatikan, kabel menghasilkan daya 1 watt. Itu berarti kabelnya sudah mulai jelek ya. Kabelnya sudah mulai jelek, makanya di sana ada arus bocor yang tembus dari satu sisi ke sisi lain, dari fasa ke netral. Oke, pagi ini kita belajar tentang itu, tentang kabel. Tentang kabel, yaitu di dalam kabel ini terdapat komponen yang namanya konduktor dan juga isolator untuk mengantarkan listrik dan untuk menahan listrik. Sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.